Satu pertanyaan menarik teman-teman, saya baca di kolom komentar. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan apa-apa di saat kita tidak memiliki apa-apa? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Nah, dalam video ini teman-teman kita akan bahas bagaimana caranya pada saat kita tidak memiliki apa-apa hingga kita kemudian bisa memiliki apa-apa. Satu pengalaman nyata saya hadirkan untuk Anda. Terima kasih teman-teman atas dukungan Anda untuk channel ini. Terima kasih Anda yang sudah subscribe, Anda yang sudah memberi tanda like, Anda yang sudah bergabung di channel ini, dan juga sudah ikut membagikan video-video di channel ini kepada teman-teman yang lain. Satu pembahasan menarik. Ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang bangkrut, ketika kita sedang habis-habisan, nyaris kita tidak memiliki apa-apa, habis-habisan. Bagaimana dalam situasi seperti itu kita kemudian bisa mulai untuk mendapatkan apa-apa? Ini pengalaman nyata teman-teman. Saya pernah mengalaminya. Sepintas mungkin kondisi ini sulit, dan benar ini akan sulit jika Anda belum mengetahui rahasianya. Tapi saat saya sudah mulai mengetahui rahasianya, ternyata semuanya menjadi mudah. Apa yang harus kita lakukan saat kita tidak memiliki apa-apa agar kita bisa memiliki apa-apa? Sederhana ternyata. Yang harus kita lakukan adalah fokus kepada apa-apa yang masih bisa kita lakukan. Meskipun kita tidak memiliki apa-apa, mungkin Anda tidak punya handphone, mungkin kendaraan juga sudah habis terjual, uang apalagi sama sekali mungkin 1% pun tidak ada, atau mungkin koneksi, relasi juga nyaris tidak ada. Intinya Anda benar-benar dalam kondisi yang sudah tidak punya apa-apa. Modal, buru-buru modal, tidak punya apa-apa. Bagaimana kita bisa kemudian mendapatkan apa-apa? Sekali lagi, jangan fokus kepada apa yang tidak Anda miliki, tetapi fokuslah kepada apa yang masih bisa Anda lakukan. Meskipun Anda tidak memiliki apa-apa, mari kita coba lihat dalam diri kita, apa yang masih bisa kita lakukan. Anda mulai kedipkan mata Anda. Oh, saya masih bisa berkedip. Coba Anda gerakkan tangan Anda. Oh, tangan saya masih bisa bergerak dengan baik. Silakan Anda turun dari tangga. Oh, saya masih bisa berjalan menuruni tangga. Silakan coba Anda melompat. Oh, saya masih bisa melompat. Atau mungkin Anda tidak bisa bergerak sama sekali karena kondisi Anda benar-benar lemah. Coba rasakan apa yang ada dalam pikiran Anda. Oh, saya masih bisa mengingat sesuatu. Oh, saya masih bisa berpikir sesuatu. Itulah yang saya maksudkan teman-teman. Mari kita fokus kepada apa-apa yang masih bisa kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah mari kita syukuri segala hal yang masih bisa kita lakukan. Dengan Anda mensyukuri segala apa yang masih bisa Anda lakukan, atau bahkan yang saat ini masih Anda miliki, yang selama ini mungkin jauh dari perhatian Anda, maka Anda akan mendapatkan satu hal ajaib, satu kedahsyatan yang luar biasa dari rasa bersyukur Anda. Oleh karena itu video ini saya beri judul Dahsyatnya Energi Syukur. Syukur ini adalah sebuah energi yang dahsyat teman-teman, akan menghadirkan sebuah energi yang luar biasa dalam hidup Anda. Itulah yang bisa kita lakukan ketika kita tidak memiliki apa-apa. Dari rasa bersyukur kita akan memiliki apa-apa, bahkan apa yang Anda inginkan. Meskipun itu secara logika tidak masuk akal, tetapi Anda bisa memilikinya ketika Anda berani menanamkan energi syukur dalam diri Anda. Syukur kepada Tuhan, syukur kepada orang lain, syukur kepada diri Anda sendiri. Rasa syukur tersebut teman-teman, itu akan menjadi satu energi yang dahsyat. Saat Anda mengucapkan ucapan terima kasih kepada orang lain akan merasa sangat bahagia. Kebahagiaan yang terpancar dari orang lain itu akan menjadi energi tersendiri untuk Anda. Ya, ketika Anda bersyukur atas diri Anda yang masih sehat, atas diri Anda yang masih memiliki banyak potensi,
maka frekuensi Anda akan naik. Bukan hanya semangat yang kemudian muncul, tetapi energi Anda benar-benar akan naik jauh lebih tinggi, teman-teman. Ya, dengan Anda bersyukur kepada Tuhan, maka frekuensi atau getaran Anda itu akan semakin lebih tinggi, dan Anda akan dengan lebih mudah terhubung dengan Sang Pencipta sebagai sumber utama dari energi semesta ini, yaitu Sang Ilahi sebagai daya kekuatan hidup Anda. Ketika Anda sudah terhubung, teman-teman, maka ibarat handphone yang baterainya sudah low, baterainya sudah hampir habis, Anda seperti mendapatkan daya kembali. Energi ilahi itu akan terserap masuk ke dalam diri Anda, sehingga pelan tapi pasti energi Anda akan mulai pulih, mulai bangkit. Sehingga ketika energi Anda sudah bangkit, Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Yang awalnya Anda tidak memiliki apa-apa, Anda bisa memiliki semuanya. Ya, energi secara mental dan spiritual itu akan nampak, teman-teman, ketika kita berani bersyukur. Syukuri apa yang masih Anda miliki, tubuh Anda yang masih sehat, pikiran Anda yang masih baik, ya, termasuk hal-hal yang masih bisa Anda lakukan. Anda masih bisa menulis, Anda masih bisa mengetik, Anda masih bisa berkomentar, Anda masih bisa melihat, Anda masih bisa mendengar. Segala hal yang masih Anda miliki dan masih bisa Anda lakukan, itu syukuri. Syukuri dengan tulus. Ketika Anda bersyukur atas apa yang masih Anda miliki, atas apa yang masih bisa Anda lakukan, artinya Anda mulai menyadari bahwa Sang Ilahi ternyata masih sangat dekat dengan Anda dan masih sangat baik dengan Anda. Sama seperti ketika seseorang memberi Anda sesuatu, kemudian Anda mengucapkan terima kasih, artinya Anda mengakui bahwa seseorang telah berbuat baik kepada Anda, sehingga untuk memberi apresiasi atas kebaikannya, Anda mengucapkan terima kasih. Begitu juga ketika Anda mengucapkan syukur kepada Tuhan, itu adalah apresiasi yang luar biasa. Wujud sebuah pengakuan, sebuah kesadaran bahwa semua ini adalah anugerah Tuhan, dan sampai detik ini Tuhan masih baik, masih memberikan semua itu kepada kita. Energi Anda akan mulai terpancar, dan Anda akan semakin mendekat. Sekali lagi ya, Anda akan mulai semakin mendekat dengan sumber energi tadi. Berbeda ketika, maaf kata, Anda dalam kondisi yang mungkin frustasi, sedih, mengeluh, ya, mungkin kecewa. Energi Anda benar-benar akan turun, dan justru Anda akan semakin menjauh dari Sang energi sejati, daya energi ilahi. Sehingga ketika Anda semakin menjauh, Anda semakin lemah, dan Anda akan semakin tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Sehingga kuncinya adalah agar kita bisa mendapatkan apa-apa di saat kita tidak memiliki apa-apa. Kuncinya adalah dengan menaikkan energi kita, yaitu melalui syukur. Energi syukur akan mendekatkan Anda kepada Sang energi sejati, kepada sumber energi sejati, yaitu Sang Ilahi. Pelan tapi pasti energi Anda akan semakin naik. Anda mulai mendapatkan kekuatan kembali, sehingga Anda mulai bisa menarik banyak hal positif di sekitar Anda. Keberuntungan-keberuntungan itu akan mulai berdatangan. Semesta akan mulai mendukung Anda, mengirimkan dan mendatangkan kepada Anda hal-hal positif, hal-hal baik. Sebab Anda mengakui kebaikan Tuhan. Ketika dalam hati Anda dipenuhi rasa syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada Anda, maka segala hal-hal baik di sekitar Anda itu akan mulai mendekat, mulai berdatangan dalam hidup Anda. Ya, secara umum, ketika kita mampu untuk mengucapkan syukur, menanamkan rasa syukur dalam hati kita, maka iman dan spiritual kita akan semakin kuat. Iman dan spiritual inilah, teman-teman, yang akan mendukung Anda untuk bisa bangkit dari yang tidak punya apa-apa, hingga Anda
bisa memiliki apa-apa. Segala hal yang Anda inginkan itu bisa Anda peroleh, bahkan dengan lebih mudah, berkat energi syukur. Energi syukur ini dahsyatnya luar biasa, teman-teman. Hanya kita terkadang mengabaikannya. Ucapkan syukur dengan mulut Anda. Rasakan syukur itu dalam batin Anda. Tanamkan dengan sungguh-sungguh bahwa segala sesuatu ini adalah pemberian yang baik dari Sang Maha Baik melalui semesta. Ketika ada orang memberi Anda sesuatu, orang itu telah berbuat baik kepada Anda. Perbuatan baik itu tercipta oleh karena semesta. Semesta mendorong, menciptakan segala hal baik melalui apa saja. Mungkin bahkan melalui alam semesta, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui hewan, melalui sesama kita. Hal-hal baik itu bisa datang dari mana saja, dalam bentuk apapun. Dan itulah yang harus kita syukuri. Sumber utama dari segala kebaikan itu adalah Sang Ilahi, sebagai pemilik sejati dari energi terbesar di semesta ini. Saat kita terpuruk, saat kita tidak memiliki apa-apa, saat kita benar-benar di titik paling rendah, yang kita butuhkan adalah apa? Energi untuk bisa bangkit. Salah satu untuk bisa membangkitkan energi kita adalah melalui perasaan bersyukur. Mulailah untuk mensyukuri segala hal yang masih Anda miliki dan masih bisa Anda lakukan. Lakukan syukur dengan tulus. Tanamkan betul-betul bahwa Tuhan masih sangat baik kepada Anda. Ya, ketika Anda sudah mulai merasakan, menyadari, mengakui dan menanamkan bahwa Tuhan ternyata masih sangat baik kepada Anda, mulailah untuk kemudian percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong Anda. Tuhan pasti akan membantu Anda mewujudkan apa yang Anda inginkan. Ketika keyakinan itu sudah mulai muncul bahwa Tuhan akan menolong Anda, maka segalanya akan segera mulai berubah. Kenapa kita percaya? Kenapa kita yakin Tuhan akan menolong kita? Karena kita sudah sadar dan kita sudah percaya, mengakui dengan sungguh-sungguh, sampai detik ini ternyata Tuhan masih sangat baik. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang kita terima, itu adalah wujud bahwa Tuhan akan melakukan yang lebih besar, akan membantu kita, akan menolong kita. Tanamkan keyakinan itu. Buang segala keraguan Anda, kekhawatiran Anda, ketakutan Anda, dan mulailah untuk bangkit, untuk berani menyampaikan kepada semesta, menyampaikan kepada Tuhan segala keinginan Anda. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut bahwa Tuhan akan menolak. Jika Tuhan masih sangat baik kepada Anda sampai detik ini, maka hingga nanti pun Tuhan akan sangat baik kepada Anda. Ketika Anda datang meminta pertolongan, pasti Tuhan akan tolong. Nah, rasa bersyukur inilah yang kemudian akan semakin mendekatkan kita kepada Tuhan sebagai pemilik sejati dari energi terbesar di semesta ini. Ya, ini pengalaman nyata teman-teman, sederhana. Dengan kita bersyukur, terbukti nyata. Saya merasakan sendiri ketika tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi saya tidak ingin bercerita terlalu dalam. Saya tidak ingin Anda larut dalam sebuah kesedihan oleh karena cerita saya tidak ingin. Tetapi ambil saja hikmah baiknya bahwa Tuhan ternyata selalu menolong kita meskipun kondisi keadaan kita benar-benar sangat terpuruk. Ya, mudah-mudahan dengan cerita ini teman-teman, Anda bukan hanya terinspirasi tetapi termotivasi. Mulailah untuk bersyukur. Syukuri yang masih Anda miliki, syukuri yang masih bisa Anda lakukan. Percayalah bahwa energi Anda akan semakin naik, frekuensi dan getaran Anda akan semakin tinggi. Anda akan semakin positif, sehingga hal-hal positif yang ada di semesta akan mulai tertarik masuk ke dalam kehidupan Anda. Anda akan semakin dekat secara spiritual dan secara iman kepada Sang Pencipta. Disitulah Anda akan mulai dimudahkan untuk meraih mimpi-mimpi Anda, keinginan-keinginan Anda. Sehingga ketika Anda tidak memiliki apa-apa, Anda bisa memiliki apa-apa dengan bersyukur. Terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman.
Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendukung channel ini dengan berbagi like, dengan subscribe, dengan share, ataupun berbagi komentar. Kita sambung dengan video-video berikutnya, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.